Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Ahli Agraria. Fabi Tumiwa, Ahli Transis Agraria. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Profesor Insinyur Haryadi Kartodiharjo MS, Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya MSc, Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Guru Besar Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Ruka Sombolinggi, SP, MA, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ahli Masyarakat Adat. Profesor Sudarto P. Hadi PhD, Pakar Manajemen Lingkungan, Rektor Universitas Diponegoro 2000 sampai 2015. Profesor Dr. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahli Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Gender. Insinyur Tubagus Furkon Sofani, MA PhD, Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan Ketua Komisi Umum Bapak Cari dan Bapak Arif Satya, koordinator panelis untuk naik ke atas panggung. Persilakan kepada Bapak Hashim Asyari dan Bapak Arif Satria untuk kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2020 segera Kita sambut memandu malam hari ini, Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Sheila Purnama, Jati Dharma, dan Fitri Megantara. Terima kasih. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Sebelum kita memulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 ini, ada sejumlah tata tertib yang wajib ditaati dan sekaligus juga menjadi komitmen bersama yang harus diikuti oleh para hadirin yang ada di sini maupun juga para calon wakil presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat. Tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Di dalam area debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama acara debat berlangsung,
Tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan, serta melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Selanjutnya, kami perkenalkan ketiga calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Dan sekarang kami undang ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Cukup, kita lanjutkan ya. Langsung saja kita akan mulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita
tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Cukup. Bapak Ibu cukup. Nanti kita berikan waktu di terakhir ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tenang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya.